Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di podcast ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sasi Mardika Rini, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 52 PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2021 dari instansi pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat podcast wawancara dengan salah satu pejabat publik di instansi pemerintah Banjarnegara. Podcast ini berisi tentang implementasi nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, baik tentang hambatan, tantangan, dan risiko menjadi ASN di lingkungan pendidikan. Karena kegiatan dilakukan dalam suasana pandemi seperti sekarang ini, maka untuk melengkapi tugas ini saya akan mewawancarai pejabat publik yang dekat dengan rumah saya. Beliau adalah Bapak Suparna SPD, salah satu pengawas yang bekerja di Korwil, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Bapak. Saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan implementasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta terkait dengan hambatan, tantangan, dan risiko menjadi ASN di lingkungan pendidikan khususnya di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Untuk pertanyaan pertama adalah, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar ASN? Dasar ASN adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh ASN sebagai pedoman untuk menjalankan tugas di lingkungan kerjanya, karena mereka sebagai seorang guru harus mengetahui tugas seorang guru yang profesional. Untuk pertanyaan kedua yaitu, nilai-nilai dasar apa saja yang Bapak jadikan pedoman dalam menjalani profesi Bapak sebagai seorang pengawas di wilayah Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara? Nilai dasar seorang pedoman sebagai orang pengawas adalah nilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Lalu, bagaimana implementasi nilai-nilai dasar akuntabilitas tersebut di lingkungan kerja Bapak saat ini? Implementasi nilai-nilai dasar akuntabilitas seperti melaksanakan tanggung jawab kami sebagai pengawas dengan baik. Itu membuat program pengawasan terhadap sekolah binaan, melaksanakan pengawasan serta mengevaluasi kinerja sekolah binaan agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang ASN. Selain itu, kami juga datang tepat waktu di kantor pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, serta melakukan presensi. Di masa pandemi seperti ini, kami sebagai pengawas juga tetap melaksanakan tanggung jawab di wilayah kami, walaupun melalui Zoom meeting atau virtual. Lainnya juga kita mendatangi sesekali ke sekolah-sekolah, walaupun sekolah mengadakan pembelajaran melalui daring atau tugas dikirim melalui WA atau Zoom kepada anak didiknya, kepada peserta didiknya, sehingga kami tetap memantau ke sekolah-sekolahan walaupun Pak Guru dan Bu Guru bertugas secara masuk sekolah secara bergantian untuk
piket. Nah, selain akuntabilitas, kita mengetahui ada nilai-nilai dasar nasionalisme. Menurut Bapak, apa sih contoh implementasi nilai-nilai dasar nasionalisme yang Bapak terapkan di lingkungan kerja Bapak saat ini? Contoh nasionalisme yang adalah menggunakan seragam batik di daerah kami pada hari Rebo dan Kamis batik, di mana batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Selain itu kami juga mengibarkan bendera merah putih setiap hari di halaman kantor sebagai wujud nasionalisme. Juga kami memantau sekolah-sekolah pada hari Senin pada waktu upacara pengibaran bendera mengikuti upacara tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan contoh penerapan nilai etika publik di tempat kerja Bapak sekarang ini? Contoh penerapan etika publik di lingkungan kerja saya sesuai aturan yang sudah dijalankan atau dibuat. Aturan tersebut diharapkan dapat dijalankan oleh semua warga kantor kami sehingga tercipta nuansa yang kondusif selama bekerja. Hal sederhana adalah menerapkan salam atau yang lainnya agar tata tertib itu dipatuhi oleh semua warga kantor atau warga sekolah yang berada di situ. Untuk soal berikutnya, Bapak, apa saja contoh penerapan nilai komitmen mutu dalam lingkungan kerja Bapak sekarang ini? Yang kami lakukan untuk menjaga komitmen untuk mutu di Korwil Kecamatan Bawang antara lain dengan selalu musyawarah atau diskusi antar pengawas untuk bagaimana memajukan pendidikan di sekolahan binaan masing-masing pengawas, khususnya agar menjadi lebih baik. Apalagi pada musim pandemi seperti sekarang ini, perlu banyak inovasi yang dilakukan oleh sekolah untuk tetap menciptakan siswa-siswa yang berkualitas walaupun lewat daring atau Zoom atau lewat WA. Tugas kami sebagai pengawas adalah menjembatani ide aturan tersebut baru media pembelajaran atau solusi hal lainnya agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selain itu, mendorong sekolah binaan untuk mengikuti lomba secara virtual agar kualitas peserta didik tetap terjaga. Di akhir-akhir ini memang lomba-lomba diikuti secara virtual atau video yang dikirim lewat video. Dari kelima nilai dasar ASN tersebut, masih ada satu lagi, yaitu nilai anti korupsi. Untuk itu, apa saja contohnya, Pak, penerapan nilai anti korupsi di wilayah kerja Bapak? Bentuk korupsi itu bermacam-macam, bisa material, uang maupun dalam bentuk barang atau juga dalam bentuk waktu. Yang contohnya waktu yang masuk jam 7, masuknya melebihi jam 7, pulang sebelum jam waktu kerja, itu termasuk korupsi yang banyak dilakukan di kalangan ASN. Selain penerapan implementasi nilai-nilai dasar tersebut, pastinya dalam prosesnya banyak terdapat hambatan, tantangan, maupun resiko yang Bapak alami selama dalam melaksanakan nilai-nilai dasar sebagai ASN, terutama di wilayah lingkungan kerja Bapak. Kira-kira apa saja hambatan, tantangan, maupun resiko yang Bapak alami selama ini? Hambatan-hambatan yang berada di lingkungan kerja kami terutama adalah belum semua sekolah mempunyai ICT yang memadai. Guru 6 atau 8 baru kadang punya 2. Terus yang sangat fatal adalah sinyal internet yang tidak semua sekolah ada sinyal, sehingga untuk
mendownload atau mencari swasta lewat Google atau lewat apa belum bisa tercover. Sebagai pertanyaan terakhir, sebagai seorang pengawas, apa harapan Bapak terhadap ASN atau calon pegawai negeri sipil terkait nilai-nilai dasar ASN di lingkungan kerja Bapak atau di wilayah Banjarnegara? Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak untuk memperbolehkan saya melakukan wawancara dengan Bapak terkait nilai-nilai dasar ASN. Insya Allah, hasil wawancara ini sangat berguna bagi saya sebagai ASN ke depannya untuk selalu menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan yang saya lakukan. Dan pastinya buat semua pendengar yang ada di rumah. Terima kasih. Demikian podcast yang saya lakukan dengan Bapak Suparna sebagai pengawas Korwil Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman.